Dari saat ini, kuatkan iman kita, dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai tingkatkan sholat kita, mulai punya anggaran untuk berbagi dengan niat apa? Niat mendapatkan ridha Allah, seperti tadi dikatakan. Ya, maka kalau di rumah misalnya suami sudah mulai seperti itu, istri juga demikian, anak juga dikondisikan seperti itu, maka masya Allah akan tercipta sebuah suasana dan perbedaan tersendiri yang memancar cahayanya dari kedalaman rumah. Ya, itu sangat luar biasa. Baik, kemudian yang perlu dihindari seperti disampaikan di pertemuan lalu adalah golongan yang kedua, antitesis dari yang pertama, paradoks dari klasifikasi golongan awal, yaitu innalladzina kafaru, orang-orang yang memang menutupi diri mereka dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diksinya sangat halus tapi maknanya begitu dalam. Seperti diuraikan di pertemuan yang terdahulu bahwa kata kafaru, kata dasarnya infinitifnya dari kafar, jamaknya kafaru bisa terambil dari al-kufru, itu langsung daddul iman, yang tidak beriman, atau al-kafru ya, yang berarti menutup. Ya, menutup ini bisa umum dalam pengertian bukan hanya yang tidak beriman, tapi orang yang telah mengaku beriman tapi menutup dirinya dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga jauh dari Allah. Ini yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu, orang mengaku muslim tapi tidak sholat, tapi nggak mau zakat, tapi nggak suka dengan ajaran-ajaran Islam, tapi kalau dicek KTP-nya Islam. Ya, nah ini kalau Al-Quran mengisyaratkan pasti akan ditemukan yang seperti itu. Ya, tinggal nanti pertanyaannya bagaimana cara mengobatinya. Ya. Sekarang kita teruskan bahwa dari turunan ini muncul hibrida yang lain. Nanti ada kata kafir, kemudian turunan jamaknya kafirun seperti diuraikan pertemuan lalu. Kemudian ada kufar dengan bentuk jamak dengan penekanan yang berbeda. Nah, secara singkat, keseluruhan makna ini memberikan pesan kepada kita, kata Al-Quran. Kalau ada orang yang sudah menutup dirinya, ya, dan dia memang nggak mau dengar, sulit masuk ke telinganya, melihat pun tidak digunakan pandangannya, disampaikan pun tidak dicerna oleh akalnya, maka orang-orang seperti ini percuma kalau kita kemudian ingin ingatkan terus, karena memang sudah menutup diri. Karena itu Al-Quran katakan sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau mau ingatkan atau tak ingatkan, karena dia masih menutup diri, belum buka itu sekatnya, maka nggak ada faedahnya. Sulit bagi dia untuk yakin ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun untuk meyakini apa yang kau katakan. Kenapa? Karena perilakunya yang telah menutup bagian-bagian aspek informasi itu, menutup telinga, menutup matanya, menutup akalnya, itu yang menjadikan terkunci. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Karena orang ini berperilaku menutup dirinya, maka hukum berlaku. Dia menutup, Allah kunci kemudian. Ya, dan terancam dengan siksa yang sangat pedih. Walahum adzabun 'adzim. Saya ilustrasikan di pertemuan yang lalu, jangan salah memahami ya. Saya katakan seperti orang masuk sekolah, ada ketentuan di sekolah siapa yang merokok maka dia dikeluarkan dari sekolah. Jadi ketika ada satu anak kemudian merokok, ya, kemudian dia keluar dari sekolah, walaupun kepala sekolah yang menetapkan lewat stempelnya dia keluar, tapi sesungguhnya yang mengeluarkan bukan kepala sekolahnya, tapi anak itu sendiri. Karena perilakunya yang menjadikan dia keluar dari sekolah, dan anak itu sendiri yang memutuskan untuk mengambil perilaku itu, walaupun diberikan arahan oleh pihak sekolah, oleh kepala sekolah dengan peringatan 1, peringatan 2, sampai dengan peringatan yang ketiga dan seterusnya. Maka demikianlah kemudian hukum berkata, jika Allah di sini dalam bahasa yang indah pada kata qiyas dan mengunci, ini lebih diakibatkan karena perilaku manusianya sendiri yang menutup diri. Nah, sekarang persoalannya, apa yang menyebabkan seorang hamba bisa menutup dirinya dan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah pada awalnya dia mendapatkan fitrah untuk mengakui ketuhanan Allah? Ya, di Quran surah ke-7 itu, Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Ya, dan ingatlah kata Allah ketika kami mengambil perjanjian dengan segenap anak cucu Adam sejak dalam kandungannya. Ya, kandungan ibunda saat mengandung anak cucu Adam ini. Di bahasa Al-Quran indah sekali diksinya. Allah tidak menyebutkan Adam tapi Bani Adam. Ya, anak cucu Adam, karena Adam alaihissalam tidak dikandung, ya, tidak dilahirkan, tidak melahirkan Adam karena laki-laki, gitu kan? Baik, Adam tidak dilahirkan, jadi langsung dijadikan sebagai manusia yang pertama. Jadi keturunannya terlahir nanti lewat proses kandungan dalam rahim. Nah, dalam kandungan dalam rahim ini terjadi kemudian komitmen, ya, pengambilan komitmen dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan Allah sebagai Rabb yang paling utama. Ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku, ya, Rabbmu yang akan merawatmu, yang akan menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau engkau berbuat dosa, kalau engkau kembali kepadaku, memenuhi segala kebutuhanmu, dan engkau tetapkan, engkau bersaksi bersyahadat, aku adalah satu-satunya ilah yang engkau harus sembah. Ya, maka semua mengatakan qalu bala syahidna, kami bersyahadat ya Allah. Ya, karena itu nanti ketika kita terlahir itu diingatkan kembali. Ya, ada yang lewat telinga, setiap hari diingatkan. Ya, bahkan 5 kali. Coba cek ya, bukankah setiap hari kita mendengar kalimat Allah diingatkan setiap hari? Ya, telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adzan. Coba cek ada enggak kata-kata adzan ya yang kita dengar setiap hari? Ada kan? Baik ya? Adzan itu diartikan secara leksikal panggilan. Walaupun secara turunan bahasa itu bisa seakar dengan kata udhun, yaitu telinga. Ya, panggilan yang sampai kepada telinga, panggilan yang terdengar di telinga kita. Dan dahsyatnya ya dengan desain geografis dunia ini yang berpengaruh pada keadaan waktu, itu kalimat lafaz adzan menjadi satu-satunya lafaz yang akan dikumandangkan nyaris tak berhenti dalam 24 jam. Karena itu di Indonesia saja, Anda bisa cek. Ketika daerah A azan, 1 menit kemudian daerah B, daerah C, daerah D, terus berputar 24 jam tak berhenti. Satu-satunya lafaz. Ini di antara benarnya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak ada alasan untuk lupa. Ya, tidak ada alasan untuk ngeles di hadapan Allah. Saya nggak ingat ke ya Allah, kan saya perdengarkan setiap hari sejak kamu dilahirkan. Bahkan di antara salah satu yang bisa dikerjakan ketika bayi terlahir, bukankah ada di antara sunnahnya untuk mengumandangkan adzan? Ya kan? Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan cek. Kalimat adzan pertama saat diucapkan, bukankah menyebut lafaz Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu syahadat kan? Ya kan? Ya, itu mengingatkan bahwa kita pernah bersyahadat. Karena itu fitrah, kita akan mencari. Beda suara adzan itu lain dengan panggilan biasa. Kalau Anda nggak percaya silakan, ada pengumuman biasa disampaikan, apapun pengumuman di bandara, ya,
Ada pengumuman misalnya di stasiun kereta api, pengumuman di halte dan sebagainya. Silakan bandingkan dengan lafaz adzan. Itu responnya beda. Lain. Ada yang respon dengan akal, ada yang respon dengan jiwa, fitrah, roh. Seakan semua terpanggil, fisik terpanggil, akal terpanggil, roh terpanggil untuk merespon itu. Karena itu fitrah. Itu diperdengarkan 5 kali, kita bayangkan dalam sehari. Setiap pergantian waktu, fajar datang adzan, fajar hilang masuk zuhur siang adzan, siang hilang masuk ke asar adzan, asar hilang mau menjelang malam maghrib adzan, maghrib hilang ya, gelap malam datang isya adzan. Jadi sebelum tidur pun adzan. Anda bayangkan. Ya, supaya kita ingat setiap waktu dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu apa? Rabbul alamin, ya, Tuhan yang telah kita berkomitmen untuk menyembah satu-satunya Tuhan yang tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama yang sangat menarik teman-teman sekalian. Jadi satu hal yang mesti kita tekankan dalam kehidupan kita bahwa Allah dengan rahmatnya diberikan kepada kita semua selalu memberikan petunjuk arahan yang menguatkan bahwa kita itu pertama seorang hamba. Ya. Yang kedua, kita punya misi kehidupan, bukan sekadar diciptakan, ada misi yang harus kita kerjakan. Ya. Kemudian yang ketiga, ini yang patut diingat, bahwa kita akan pulang. Kita akan wafat, kita akan pulang, mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah kita kerjakan dalam rangka mengemban misi mulia ini. Yang kita kerjakan di bumi. Di Quran, surah ke-2, ayat 30 itu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fungsinya memakmurkan bumi, khalifah saling menggantikan, dari kata khalafa, ya bapak kemudian tiada, anak menggantikan, anak tiada, cucu menggantikan. Karena itu di Al-Quran banyak petunjuk bahwa setiap orang tua mesti menyiapkan generasi terbaik, ya kan? Setelahnya, untuk bisa lebih baik menggantikan dirinya, karena tantangan di masa depan itu lebih dahsyat dibandingkan yang dihadapi orang tua di masa kini. Karena itu saya kalau diminta ada orang tua atau misalnya siapapun meminta, Ustaz, doakan anak saya bisa seperti Ustaz. Jangan, harus lebih baik, lebih pintar, lebih bagus dibandingkan dengan kami yang hidup saat ini. Karena tantangan adik-adik, anak-anak kita di masa depan akan lebih dari masa kini. Ya, karena itulah di Al-Quran sering diisyaratkan. Quran surah ke-4 ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim ya wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah, hendaklah para orang tua merasa khawatir ya karena tak mampu menyiapkan generasi yang baik. Apalagi kemudian menjadi lemah dia, lemah pendidikan, lemah imannya, lemah harta bendanya, sehingga ketika orang tua meninggal, anak itu menjadi, maaf, misalnya peminta-minta, orang yang menggantungkan hidup pada orang lain dengan cara yang tidak jelas, terbebani hidupnya. Tidak. Dan diajarkan di surah yang lain seperti Ali Imran, ya. Imran dengan Hannah melahirkan Maryam, lebih baik dari orang tuanya, Maryam melahirkan Isa alaihissalam, lebih baik dari kedua orang tuanya. Untuk kepentingan apa? Tantangan di masa depan. Dan puncaknya adalah sebagai pengabdian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimanapun kita hamba bahasa Arabnya abdun, ya, jamaknya ibad, ya. Abdun jamaknya ibad punya fungsi ibadah, tuh. Ya. Ini yang dimaksudkan Quran surah ke-51 ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali misi utamanya untuk menjadikan seluruh aktivitas mereka sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Karena itu kita disebut dengan ibad, bentuk jamak dari kata abdun. Ini poin yang paling utamanya. Karena ibadah, maka mesti ada yang disembah, mesti ada yang diyakini. Ya, karena itulah kemudian Allah langsung mendeklarasikan dirinya dengan kalimat yang sangat jelas. Tidak ambigu, jelas, tegas, singkat, padat. Ya, Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Allah berfirman, "Innani anallah." Ya, sungguh dengan kuat pakai nun taukid tsaqilah, pakai tasydid. Innani, sungguh hanya aku, sungguh akulah. Ya Allah, sungguh akulah Allah, satu-satunya Tuhan, ya, yang layak disembah, la ilaha illa ana, enggak ada Tuhan selain aku. Saya pernah bahas di edisi-edisi yang lampau bahwa satu-satunya pernyataan tegas yang mengatakan saya Allah, saya Tuhan, sembah saya. Tidak ada Tuhan selain saya, hanya di Al-Quran. Silakan Anda cek. Ya, saya Allah, tak ada Tuhan selain saya, sembah saya, hanya di Al-Quran. Karena kenapa? Fitrah ketuhanan akan menyatakan dengan lantang tentang ketuhanannya. Sedangkan fitrah kemanusiaan akan punya kelemahan dan ketidaksanggupan untuk mengatakan saya Tuhan. Pasti ada ganjalan. Ya, karena fitrahnya memang bukan Tuhan. Ya, jelas ya? Nah, di sini la ilaha illa ana fa'budni. Lihat turunan katanya. Fa'budni, maka ibadahlah kepadaku, sembah aku. Ini perintahnya. Kita abdun, hamba, jamaknya ibad, punya fungsi misi kita ibadah, yang kita sembah Allah, dan Allah mengatakan fa'budni, fi'il amr dari kata abada ya'budu, yang turunannya adalah ini semuanya. Ya, karena itu tadi kita sampaikan bahwa kata kufron, ya, obeddul iman, lawan dari kata iman, secara langsung antitesisnya. Tapi pun demikian Allah memberi kesempatan kepada kita semua untuk sepanjang hidup ini mendapatkan hidayah dari Allah sehingga mendapatkan kembali kenikmatan iman yang mungkin terpengaruh oleh suasana-suasana tertentu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kehilangan identitas yang paling utama. Ya, yang telah bersyahadat itu sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali dengan cepat teman-teman sekalian. Setelah kita pelajari ada golongan kedua, golongan yang menutup diri, golongan yang bahkan telinganya tidak berfungsi, matanya tidak bisa berfungsi, hatinya tidak bisa berfungsi, bahkan terancam mendapat siksa yang berlipat ganda, yang tidak biasa. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan ya semua itu terjadi? Nih, kan jelas pertanyaannya. Awalnya kan beriman, ya, bahkan dalam perut ibunda ya usia 4 bulan
Usia 4 bulan ini dapat ditemukan di antara referensi turunannya di hadis Nabi SAW, riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau di Al-Arba'in yang biasa teman-teman baca mungkin yang sangat simpel, karya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, beliau punya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada 42 hadis. Di hadis yang keempat, ya teman-teman bisa cek. Ya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq, ya inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah, thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh, ya, wa yu'maru bi kasbi 40. Pertama, bi kasbi rizqihi, ya, wa ajalihi. Kemudian setelah itu ditetapkan as-sa'idun huwa am-syaqiyun, dan seterusnya hadis. Jadi kata Nabi, setiap manusia, anak cucu Adam akan dibentuk dalam perut ibundanya dengan proses. 40 hari pertama berbentuk nutfah, pancaran spermatozoa menyatu dengan ovum, proses. Kemudian berproses sampai 40 hari yang kedua, berbentuk alaqah, zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Kemudian setelah itu 40 hari ketiga jadi mudirah. Ini sudah bahas kedokteran sekarang. Ya, jadi berkembang, sudah berbentuk daging sekratan, ya, dalam usia 120 hari ini, 40 hari ketiga, 120 hari artinya 4 bulan. Maka diutuslah malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan dengan izin Allah untuk meniupkan roh. Jadi usia 4 bulan itu seorang yang tengah mengandung, usia 4 bulan itu sudah berisi roh di dalam janinnya, sudah ada rohnya. Ya, karena itu nanti ada ketentuan tersendiri. Nanti lain waktu kalau kita masuk kepada bab tentang fikih rumah tangga, pernikahan, kita bisa bahas ini. Poinnya adalah ketika roh sudah masuk ini, nah inilah terjadilah kemudian perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala yang terdokumentasikan secara abadi di Quran surah kedua ayat 172. Dan diingatkan perjanjian ini bahkan sejak terlahir. Baru lahir sudah diazani dengan kalimat Allah. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian setiap hari dengar 5 kali dalam sehari. Tapi begini, jadi sebelum lahir sudah mendengar ada perjanjian dengan Allah. Saat lahir dikumandangkan azan di telinganya. Tiap hari mendengar azan. Kok bisa tiba-tiba jadi kufur? Bahkan nggak kenal Allah. Ya, bahkan yang paling dahsyat membenci Allah. Anda kebayang nggak? Saya aja nggak kebayang. Kebayang nggak? Ya, yang dikasih hidup mengaku ini Tuhan saya. Ketika lahir tiba-tiba berkembang, kok bisa jadi nggak kenal, bahkan benci. Anda bayangkan? Ya, nggak usah masuk ke situ lah. Dengan logika sederhana saja. Ada orang datang kepada Anda kasih modal. Ini modal usahanya ya. Kalau nanti kamu sakit, kamu bisa gunakan ini. Ada masalah datang pada saya, ini nanti saya berikan. Ini jaminannya. Tiba-tiba dia memulai aktivitasnya. Selang berapa lama? Jadi nggak kenal kita. Dipanggil nggak nengok, dihubungi nggak jawab, di WA nggak ada balasan. Yang paling bahaya ketika tiba-tiba ketemu jadi benci sama kita. Itu kan paling aneh. Ya, nah apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan hamba itu bisa kufur, menjauh dari Allah, bahkan menutup dirinya? Kan? Baik, ini satu. Kedua, bagaimana solusinya? Jika ada seorang hamba kadung terjebak dalam persoalan ini yang dimaksudkan, sehingga menjauh dari Allah, bahkan ada sifat-sifat kebencian tersendiri, apakah punya kesempatan ia, ya, untuk kembali kepada Allah menjadi hamba bahkan yang paling taat? Apa solusi yang bisa dihadirkan untuk mengentaskan kekufuran sehingga dengan itu kembali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Termasuk kita akan temukan di sini apakah ada peluang rahmat Allah diberikan dalam masih suasana demikian. Kita akan lihat pembuktian dari sifat Rahman Allah, ya, kepada hamba yang paling benci pun kepada Rabbnya, apakah masih tertuang rahmatnya untuk mengampuni dosa dan menyayanginya. Ini yang kita akan lihat, ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita akan cek kesempatan, ya, untuk mendapatkan solusi ini berlaku sampai kapan batasnya. Dan terakhir, yang keempat, muaranya. Akhirnya, bagi orang-orang yang sekiranya kembali kepada Allah, apa yang dia dapatkan, dan bagi hamba-hamba yang tetap memilih dalam kekufurannya, menutup dirinya, menjauh dari Allah, apa yang nanti dia raih sebagai konsekuensinya. Itu nanti kita bahas setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Bertepatan dengan suara azan, kembali diperdengarkan nama Allah supaya kita mendekat kepadanya. Karena itu, ayo kita cepat respon, jawab panggilan itu, siapkan diri kita dengan penampilan terbaik untuk menjadikan hamba kita kembali menjadi fitrah untuk mendekat.